penerimaan mahasiswa baru. Dulu aku daftar kuliah di sini. Selamat datang di kampus Universitas Kualitasim. Ikutin aku yuk. Kesehatan itu penting, dan yang pasti kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Nah, buat kalian yang suka di bidang kesehatan, Unwahas punya program studi kedokteran, farmasi, dan apoteker. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin memperkenalkan diri. Saya Pak. Nah, apa artinya diri kita tanpa pendidikan? Ya, pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa. Unwahas punya program studi pendidikan agama Islam, pendidikan guru MI, dan pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Dan ini nih, yang tidak bisa lepas dari peran besar perkembangan bangsa, yaitu teknologi. Unwahas memiliki program studi teknik mesin, teknik informatika, dan teknik kimia. Nah, apalagi yang ini nih teman-teman, buat kalian yang nantinya ingin menjadi seorang ekonom, jangan khawatir, Unwahas hadir untuk kalian dengan program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi Islam. Yang tidak kalah penting adalah kita sebagai manusia yang harus menjunjung tinggi kepedulian dan keadilan sosial. Unwahas memiliki program studi ilmu politik, hubungan internasional, hukum, dan hukum ekonomi syariah. Kata orang, tanah kita tanah surga, tapi itu bukan mitos. Sebagai pemuda, kita memiliki peran untuk memajukan pertanian. Unwahas juga memiliki program studi agribisnis loh. Makasih Pak. Nah, ini kita sedang berada di pelayanan penerimaan mahasiswa baru. Dulu aku daftar kuliah di sini. Selamat datang di kampus Universitas Kualitasim. Ikutin aku yuk. Kesehatan itu penting, dan yang pasti kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Nah, buat kalian yang suka di bidang kesehatan, Unwahas punya program studi kedokteran, farmasi, dan apoteker. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin memperkenalkan diri. Saya Pak. Nah, apa artinya diri kita tanpa pendidikan? Ya, pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa. Unwahas punya program studi pendidikan agama Islam, pendidikan guru MI, dan pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Dan ini nih, yang tidak bisa lepas dari peran besar perkembangan bangsa, yaitu teknologi. Unwahas memiliki program studi teknik mesin, teknik informatika, dan teknik kimia. Nah, apalagi yang ini nih teman-teman, buat kalian yang nantinya ingin menjadi seorang ekonom, jangan khawatir, Unwahas hadir untuk kalian dengan program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi Islam. Yang tidak kalah penting adalah kita sebagai manusia yang harus menjunjung tinggi kepedulian dan keadilan sosial. Unwahas memiliki program studi ilmu politik, hubungan internasional, hukum, dan hukum ekonomi syariah. Kata orang, tanah kita tanah surga, tapi itu bukan mitos. Sebagai pemuda, kita memiliki peran untuk memajukan pertanian. Unwahas juga memiliki program studi agribisnis loh. Makasih Pak. Nah, ini kita sedang berada di pelayanan penerimaan mahasiswa baru. Dulu aku daftar kuliah di sini.
datang di kampus Universitas Wahid Hasyim. Ikutin aku yuk. Kesehatan itu penting, dan yang pasti kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Nah, buat kalian yang suka di bidang kesehatan, Unwahas punya program studi kedokteran, farmasi, dan apoteker. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin memperkenalkan diri. Saya, Pak. Nah, apa artinya diri kita tanpa pendidikan? Ya, pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa. Unwahas punya program studi pendidikan agama Islam, pendidikan guru MI, dan pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Dan ini nih yang tidak bisa lepas dari peran besar perkembangan bangsa, yaitu teknologi. Unwahas memiliki program studi teknik mesin, teknik informatika, dan teknik kimia. Nah, apalagi yang ini nih teman-teman, buat kalian yang nantinya ingin menjadi seorang ekonom, jangan khawatir, Unwahas hadir untuk kalian dengan program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi Islam. Yang tidak kalah penting adalah kita sebagai manusia yang harus menjunjung tinggi kepedulian dan keadilan sosial. Unwahas memiliki program studi ilmu politik, hubungan internasional, hukum, dan hukum ekonomi syariah. Kata orang, tanah kita tanah surga, tapi itu bukan mitos. Sebagai pemuda, kita memiliki peran untuk memajukan pertanian. Unwahas juga memiliki program studi agribisnis loh. Makasih, Pak. Nah, ini kita sedang berada di pelayanan penerimaan mahasiswa baru. Dulu aku daftar kuliah di sini. Selamat datang di kampus Universitas Wahid Hasyim. Ikutin aku yuk. Kesehatan itu penting, dan yang pasti kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Nah, buat kalian yang suka di bidang kesehatan, Unwahas punya program studi kedokteran, farmasi, dan apoteker. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin memperkenalkan diri. Saya, Pak. Nah, apa artinya diri kita tanpa pendidikan? Ya, pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa. Unwahas punya program studi pendidikan agama Islam, pendidikan guru MI, dan pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Dan ini nih yang tidak bisa lepas dari peran besar perkembangan bangsa, yaitu teknologi. Unwahas memiliki program studi teknik mesin, teknik informatika, dan teknik kimia. Nah, apalagi yang ini nih teman-teman, buat kalian yang nantinya ingin menjadi seorang ekonom, jangan khawatir, Unwahas hadir untuk kalian dengan program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi Islam. Yang tidak kalah penting adalah kita sebagai manusia yang harus menjunjung tinggi kepedulian dan keadilan sosial. Unwahas memiliki program studi ilmu politik, hubungan internasional, hukum, dan hukum ekonomi syariah. Kata orang, tanah kita tanah surga, tapi itu bukan mitos. Sebagai pemuda, kita memiliki peran untuk memajukan pertanian. Unwahas juga memiliki program studi agribisnis loh. Makasih, Pak. Nah, ini kita sedang berada di pelayanan penerimaan mahasiswa baru. Dulu aku daftar kuliah di sini. Selamat datang di kampus Universitas Wahid Hasyim. Ikutin aku yuk.
Kesehatan itu penting, dan yang pasti kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Nah, buat kalian yang suka di bidang kesehatan, Unwahas punya program studi kedokteran, farmasi, dan apoteker. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin memperkenalkan diri. Saya, Pak. Nah, apa artinya diri kita tanpa pendidikan? Ya, pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa. Unwahas punya program studi pendidikan agama Islam, pendidikan guru MI, dan pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Dan ini nih yang tidak bisa lepas dari peran besar perkembangan bangsa, yaitu teknologi. Unwahas memiliki program studi teknik mesin, teknik informatika, dan teknik kimia. Nah, apalagi yang ini nih teman-teman, buat kalian yang nantinya ingin menjadi seorang ekonom, jangan khawatir, Unwahas hadir untuk kalian dengan program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi Islam. Yang tidak kalah penting adalah kita sebagai manusia yang harus menjunjung tinggi kepedulian dan keadilan sosial. Unwahas memiliki program studi ilmu politik, hubungan internasional, hukum, dan hukum ekonomi syariah. Kata orang, tanah kita tanah surga, tapi itu bukan mitos. Sebagai pemuda, kita memiliki peran untuk memajukan pertanian. Unwahas juga memiliki program studi agribisnis loh. Makasih, Pak. Nah, ini kita sedang berada di pelayanan penerimaan mahasiswa baru. Dulu aku daftar kuliah di sini. Selamat datang di kampus Universitas Wahid Hasyim. Ikutin aku yuk. Kesehatan itu penting, dan yang pasti kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Nah, buat kalian yang suka di bidang kesehatan, Unwahas punya program studi kedokteran, farmasi, dan apoteker. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin memperkenalkan diri. Saya, Pak. Nah, apa artinya diri kita tanpa pendidikan? Ya, pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa. Unwahas punya program studi pendidikan agama Islam, pendidikan guru MI, dan pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Dan ini nih yang tidak bisa lepas dari peran besar perkembangan bangsa, yaitu teknologi. Unwahas memiliki program studi teknik mesin, teknik informatika, dan teknik kimia. Nah, apalagi yang ini nih teman-teman, buat kalian yang nantinya ingin menjadi seorang ekonom, jangan khawatir, Unwahas hadir untuk kalian dengan program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi Islam. Yang tidak kalah penting adalah kita sebagai manusia yang harus menjunjung tinggi kepedulian dan keadilan sosial. Unwahas memiliki program studi ilmu politik, hubungan internasional, hukum, dan hukum ekonomi syariah. Kata orang, tanah kita tanah surga, tapi itu bukan mitos. Sebagai pemuda, kita memiliki peran untuk memajukan pertanian. Unwahas juga memiliki program studi agribisnis loh. Makasih, Pak. Nah, ini kita sedang berada di pelayanan penerimaan mahasiswa baru. Dulu aku daftar kuliah di sini.
nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, sabda hati wahai tanah airku. Cintamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancam, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancam, kan binasa di bawah tulimu. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan juga hadirin yang berbahagia, untuk meningkatkan rasa keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dihantarkan oleh saudara kita Isa Hidatus Sufyan. Kepadanya disilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fa'syuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Witwatersrand. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Wakil Rektor 4 kepada yang kami hormati
Bapak Dr. Hilmi Purwanto STMT, disilahkan. Izin melepas masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Sekjen PBNU Bapak Kiai Haji Imam Pituduh, yang kami hormati Direktur NU Channel Bapak Rahmat Faisal, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu-ibu Ketua Jurusan Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi, ada Wakil Dekan 1 dan ada Wakil Dekan 2, Ibu Ketua Jurusan, para dosen, para dekan mungkin yang tidak bisa hadir secara langsung pada ruangan ini, bergabung di dalam Zoom ataupun NU Channel, para peserta, para mahasiswa, serta para hadirin yang kami bawakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, kita masih diberikan nikmat untuk dapat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya sangat kita nantikan besok di hari akhir nanti. Kami pimpinan universitas yang mewakili dari Pak Rektor, kebetulan pada siang hari ini Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Mudzakkir Ali tidak bisa hadir secara langsung pada kesempatan siang hari ini karena beliau ada kegiatan di luar kota sehingga mewakilkan kepada kami. Kami mengapresiasi sekali kegiatan yang dilaksanakan, kerjasama dan sinergi yang terus-menerus antara PBNU, Universitas Wahid Hasyim, NU Channel, dan PT Telkom dalam hal ini adalah dengan Telkomsel. Alhamdulillah dari perjanjian kerjasama yang sudah kita tandatangani beberapa waktu yang lalu, kita telah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan NU Channel, dengan Telkom ataupun dengan mitra-mitra yang lain. Ini salah satu kegiatan yang cukup menarik menurut kami, menurut saya pribadi juga sangat menarik sekali terkait dengan acara Mobile Digital Academy. Ini nantinya harapannya bisa menghasilkan para kreatif-kreatif muda yang baru. Ini saya lihat mungkin pesertanya tidak hanya dari mahasiswa Wahid Hasyim, tetapi ini terbuka untuk umum, para pemuda-pemuda, para muda-mudi, para santri yang tentunya harus melek dengan teknologi, khususnya dengan teknologi penyiaran. Nah, di sini nanti mungkin akan dilatih bagaimana menggunakan peralatan-peralatan sinematografi, bagaimana mengedit dan seterusnya sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah karya seni yang sangat menarik, karya seni yang penuh makna, karya seni yang bisa ditonton, bisa menghasilkan edukasi dan lain sebagainya sehingga kita sebagai generasi muda bisa memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum, khususnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa Indonesia. Acara ini insya Allah akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Oktober. Nanti akan dilaksanakan di Universitas Wahid Hasyim dengan para dengan kegiatan yang sudah direncanakan. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai dengan baik. Pak Kiai Imam Pituduh, kami laporkan bahwa Wahid Hasyim memang sekarang dalam rangka pengembangan terkait dengan digitalisasi kampus. Ya, jadi kami sangat terima kasih sekali kepada PBNU, khususnya kepada Pak Wasekjen, Pak Kiai Imam Pituduh yang
selalu membantu kami dalam berbagai hal, membantu kami dalam menguatkan jaringan di Universitas Wahid Hasyim. Kami sangat bersyukur sekali sebagai salah satu perguruan tinggi Nahdlatul Ulama PTNU yang kami semua bersyukur dibina langsung oleh PBNU. Jadi Wahid Hasyim adalah salah satu perguruan tinggi Nahdlatul Ulama jajaran tertinggi ya, jadi termasuk termasuk ibaratnya klaster tertinggi di PTNU, menjadi perhatian dari PBNU. Jadi kami salah satu perguruan tinggi sebagai perguruan tinggi percontohan untuk pengembangan perguruan tinggi NU yang lainnya. Harapannya dari Unwahas bisa muncul para sarjana-sarjana baru, para talenta-talenta baru yang bisa berkecimpung di berbagai sektor, di berbagai lini. Tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menguasai ilmu pengetahuan teknologi secara umum, tetapi juga menguasai karakter sesuai dengan ajaran Islam ahli sunnah. Ditambah dengan keahlian-keahlian khusus, misalnya seperti ini, nanti keahlian tentang sinematografi dan lain sebagainya. Ini nanti akan sangat mendukung sekali ketika lulusan-lulusan kami, ketika alumni-alumni kami bisa berlanjut di masyarakat, berkecimpung di masyarakat sehingga bisa berkompetisi dengan baik di dunia di luar. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya dari PBNU, khususnya Bapak Kiai Haji Imam Pituduh, Direktur NU Channel, Mas Rahmat Faisal, dari Telkomsel yang telah berkenan hadir langsung pada kegiatan siang hari ini dan mendukung secara penuh acara pada siang hari ini sampai besok tanggal 30 Oktober. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon dengan hormat Bapak Wakil Rektor 4 untuk dapat membuka Bapak untuk sekaligus untuk berkenan membuka rangkaian acara Mobile Digital Academy. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Mobile Digital Academy kami nyatakan resmi dibuka. Baik, dan dengan demikian sudah resmi dibuka untuk rangkaian acara Mobile Digital Academy bersama Universitas Wahid Hasyim bekerja sama dengan NU Channel dan juga Telkomsel tentunya. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Wasekjen PBNU yang kami hormati Bapak Kiai Haji Imam Pituduh SHMH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat ya? Salah. Biar semangat lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Rasul harus 3 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Al-ayah. Al-mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus sahibul fadilah Rais Jam'iyah Universitas Wahid Hasyim, Rektor Universitas Wahid Hasyim, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Rektor 4, Pak Doktor, ini Kiai juga, Kiai Teknologi, Kiai Hilmi Purwanto, STMT. Beliau ini bukan hanya sekedar
wakil rektor, tapi beliau adalah seorang penemu teknologi baja yang ini anti peluru. Ini jadi harus dipromosikan. Berikan aplaus untuk beliau. Jadi kalau kuliah di Wahid Hasyim itu bukan hanya sekedar kuliah, tapi saya yakin nanti kalian semuanya dan kita semua yang kuliah di sini akan diajari untuk menjadi penemu. Al-Mukarram ini Akhinal Aziz Habib Dr. Hasan, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim. Ini kalau beliau ini enaknya ini kalau sama beliau karena sama-sama muda. Jadi kostum saya sebenarnya tadi itu saya nggak terlalu formal. Saya kaget sekali kalau kemudian beliau berdua pakai kostum yang sangat formal. Jadi ini mudah-mudahan ini karena di Unwahas itu bukan hanya keragaman yang luar biasa, tapi banyak juga talent-talent yang luar biasa, yang muda-muda yang bekerja, insya Allah berkhidmah kepada Wahid Hasyim dan karyanya luar biasa. Pak Habib Dr. Hasan ini juga penggerak ekonomi syariah. Jadi kalau kalian pengen tahu apa ekonomi syariah bisa berguru pada Pak Dr. Habib Hasan. Para wakil dekan, para pimpinan Universitas Wahid Hasyim yang saya tidak bisa sebut satu persatu, teman-teman NO Channel, sahabat-sahabat talent, ini ada artis-artisnya NO Channel juga hadir di sini. Dan juga adik-adik sekalian generasi muda yang luar biasa, baik yang mahasiswa maupun ada yang siswa SMA, SMK, ada yang juga dari aliyah, ada yang juga dari pesantren. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersilaturahim bersama di hari yang luar biasa. Hari ini tanggal 28 Oktober. Jadi saya semangat datang ke sini meskipun saya dalam kondisi capean luar biasa karena saya harus keliling seluruh Jawa dan ini belum selesai, baru dapat 70 kabupaten kota, masih harus sekitar, kalau kabupaten kota ada sekitar 130-an, jadi masih banyak. Ini baru nyampe di tengah, tapi alhamdulillah diingatkan oleh Habib Hasan sama Pak Hilmi bahwa besok ada acara di Unwahas. Pas acaranya tanggal 28. Jadi kalau tanggal 28 ini hari Sumpah Pemuda ya. Kalau saya ketemu dengan kalian semuanya yang muda-muda, semangat saya, jiwa saya kembali menjadi muda. Maka kostum saya juga harus muda gitu. Kenapa kostumnya harus muda? Kalau kostum saya jadi tua, saya nggak bisa komunikasi dengan kalian yang muda-muda. Meskipun kopiahnya tetap harus dipakai kan. Ini identitas budaya, identitas yang dengan nilai-nilai luhur, yang punya makna yang tinggi. Jadi kalau kita semuanya meskipun orang berkopiah, orang bersarung, bukan berarti tidak melek dengan digital. Karena kenapa? Saya tadi nyebut ayat tadi, ini ayatnya penting untuk diketahui semuanya. Ayat ini tantangan Allah, seruan Allah, undangan Allah kepada manusia dan jin. Jadi yang diundang itu bukan hanya manusia, jangan sampai pikir penghuni alam semesta ini cuma manusia. Ternyata ada makhluk-makhluk yang lain, terutama yang disejajarkan oleh Allah adalah manusia dan jin. Ya ma'syarul jinni wal insi. Oh, dipanggil jin dulu. Wal insi ini stata'atum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fangfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Jadi diundang oleh Allah jin dan manusia, kalau kamu pengen menembus batas cakrawala langit dan bumi, maka tembuslah. Boleh. Artinya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tentang langit dan bumi boleh. Bahkan ditantang oleh Allah, diundang oleh Allah, diserukan oleh Allah, dan kita semuanya juga harus berada di sana. Jangan hanya menjadi manusia yang kuper, kurang pergaulan. Apa bahasanya sekarang anak-anak gaptek, gagap teknologi, atau apa bahasa yang keren sekarang, yang lebih milenial lagi apa? Saya ini mohon maaf generasinya sudah agak sedikit kolonial, kalau kalian kan milenial. Karena kenapa kolonial? Era kita ini semuanya bukan adepin diksinya saja sudah berbeda. Cara menyampaikan sesuatu kita dengan sampean pasti berbeda. Nah ini, menembus cakrawala langit dan bumi itu apa? Perlu yang namanya disebut la tanfudhuna illa bisultan. Tidak akan bisa menembus cakrawala langit dan bumi kecuali dengan bisultan, itu bil ilmi wal amal wal iman. Bil ilmi harus dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau kita pengen sukses bisa menembus cakrawala langit dan bumi, harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selama ini kalau kita paham ilmu agama seolah-olah jauh dari teknologi ya.
Ayo saya tanya ke sampean semuanya, ini kalau belajar agama pasti jauh dari teknologi. Salah. Justru belajar agama itu harus dekat dengan teknologi. Kenapa? Kalau sampean semuanya nggak pernah tahu teknologi, coba bayangkan. Ini kan bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bersolawat nggak sama Rasulullah sampean? Ya, kalau sampean nggak mau bersolawat sama Rasulullah rugi. Karena sumpahnya Allah dalam Al-Quran, laulaka ma khalaqtul aflak. Jikalau bukan karena engkau Muhammad, niscaya langit dan bumi dan jagat semesta raya tidak akan kuciptakan. Jadi kalau sampean pengen sukses lahir batin dunia akhirat, harus banyak-banyak sholawat. Wong itu jagat semesta raya itu diciptakan karena Rasulullah. Sebab utamanya diciptakan karena Rasulullah. Lah kita nggak pernah sholawat. Pak, sholawatan itu bid'ah, mau katanya. Ayo di sini ada yang ngomong sholawatan bid'ah. Bid'ah ndasmu. Kenapa saya berani ngomong kasar begini? Karena Al-Qur'annya jelas. Kalau suruh baca Al-Quran, kalau ada orang yang nggak mau sholawatan, ada Al-Qur'annya, suruh baca. Yang cingkrang-cingkrang itu mengharamkan, membid'ahkan sholawat itu nggak tahu baca Al-Qur'annya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah itu memerintahkan sholawat. Innallaha, sesungguhnya Gusti Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Gusti Allah, yusalluna 'alan nabi. Loh, Gusti Allah itu memberi contoh. Jadi sholawat itu dikasih contoh, dicontohi oleh Allah. Contohnya sholawatnya Rasulullah, Allah kepada Rasulullah beda dengan kita. Kalau kita baca sholawat, kalau Rasulullah dengan memberi rahmat. Apa yang dimaksudkan? Allah memberi contoh. Bayangkan satu, baru setelah diberi contoh dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dipanggil kan? Dikasih contoh, dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, sallu, dan diperintah. Sallu itu fi'il amar. Kalau ngaji masih ada yang santri di sini enggak? Ada santri enggak? Ada yang mondok enggak? Pondok di Wahid Hasim lah harus tahu. Sallu 'alan nabi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu itu fi'il amar, perintah. Jadi ini ibadah yang luar biasa. Sholawat itu ibadah yang luar biasa. Kenapa? Ibadah yang luar biasa, saking luar biasanya ibadah itu dikasih contoh sama Gusti Allah. Ayo, ibadah sholat nggak pernah dikasih contoh kan sama Gusti Allah. Zakat nggak dikasih contoh. Tapi bersolawat kepada Rasulullah dicontohi. Dan nggak main-main, yang nyontohi Gusti Allah. Yang memberi contoh itu Gusti Allah. Dan malaikatnya juga bersolawat. Loh, kok kita kemudian mau sholawatan, baca sholawat katanya bid'ah haram, itu ngawur. Dari mana? Guys, ini penting saya jelasin sedikit Pak. Karena saya tadi disebut Wakil Sekjen PBNU. Kalau saya lepas kopiah, saya ceritanya yang lain. Nanti saya cerita soal digitalnya, nggak usah khawatir. Saya mau membuka ini biar teman-teman ada sambungannya. Bahwa ketika kita bertemu di ruang Wahid Hasim, itu adalah ruang pertemuan yang kami sebut sebagai eranya bukan hanya 4.0, tapi 5.0. Kita ini berada di era revolusi industri, bukan 4.0, tapi 5.0. Sudah melebihi. Kalau ada orang menyebut society 5.0, kangelan. Itu yang paling gampang adalah kita sudah memasuki dimensi itu. Nah, di dimensi itu bukan hanya revolusi industri telekomunikasi dan informasi, tetapi di dimensi ini ada yang namanya humanity. Kalau orang barat yang namanya 5.0 itu masuknya di era gelombangnya bukan hanya teknologi saja, tapi ada kemanusiaan. Tetapi kalau di terjemahannya Nahdlatul Ulama ditambah satu lagi, nggak cukup itu. Loh, ini payung nggak Nahdlatul Ulama laku. Saya ini udah saya coba ke Jepang kemarin. Diksi dan definisi 5.0 menurut Nahdlatul Ulama itu ada 3. Memasuki era di mana teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi panglima. Di sisi yang lain ada proses memanusiakan manusia atau humanity. Tetapi di sini tidak cukup, ditambahi oleh Nahdlatul Ulama yang namanya spirituality. Spiritualitas. Kalau kita sudah memanusiakan manusia, paham teknologi, cukup enggak? Kering kalau kita tidak punya spiritualitas. Agama itu mengajarkan teknologi. Enggak percaya sampean? Sampean tahu Isra Mi'raj? Bagaimana Rasulullah menembus cakrawala langit 1 sampai langit 7? Ayo saya tanya,
kalau tidak menggunakan teknologi. Mungkin teknologinya tidak pakai peralatan seperti ini, tapi pakai teknologi spiritual. Tetapi itu semua juga teknologi. Bagaimana Rasulullah di Isra Mi'raj menceritakan di depan ketika orang-orang yang belum beriman di Ka'bah, berapa jumlah tiangnya Masjidil Aqsa, berapa jumlahnya? Rasulullah ada teknologi CCTV yang sudah bisa melihat, meskipun dengan teknologi spiritual malaikat yang menunjukkan dengan jelas Rasulullah berada di mana. Loh, ini teknologi loh. Kalau sampai terus kemudian mempelajari agama dianggap tidak mempelajari teknologi, ini salah besar. Sampean sih sekarang kenalnya cuman Blackpink sama BTS. Apa yang terbaru? Selain BTS, Blackpink sama apa lagi? Apa? Ya kok enggak, jangan takut-takut, enggak apa-apa, wong ini era sampean. Nah, inilah yang saya pengen masuk ke sampean semuanya. Di saat kita berada pada era revolusi 5.0, kita harus tahu dan kita kenal dunia kita. Bahasanya Rasulullah itu antum a'lamu bi umurid dunyakum. Enggak bisa Hasan saya memaksakan hadir di ruang sampean kalau sampean ini bahasanya sudah berbeda. Kita yang harus turun memahami bahasa sampean, memahami era sampean. Era sampean ini nggak main-main. Kita ini berada dalam perang yang sungguh-sungguh sedang kita hadapi. Kenapa kok harus ada pelatihan Mobile Digital Academy? Kita ini sedang menghadapi yang kita sebut sebagai 5 perang besar. Apa 5 perang besar itu? Perangnya sih nggak mematikan, nembak orang mati gitu, enggak. Bukan perang yang kemudian membunuh fisik, tapi perang yang menguasai cara berpikir, menguasai lifestyle, gaya hidup, mengendalikan pikiran, perasaan, dan bahkan semua kehidupan kita menjadi tergantung dengan setting global yang mereka siapkan. Sampean percaya apa enggak kalau kita sedang menghadapi 5 perang besar ini? Enggak percaya, tak bukain satu. Kita berada pada perang yang kita sebut sebagai pop culture war, perang kebudayaan pop. Ya tadi yang saya sebut salah satunya. Kebudayaan pop itu apa saja? Musik, film, animasi, e-sport, apalagi? Kebudayaan-kebudayaan pop yang hari ini menyerbu ke kita, mulai dari K-pop, J-pop, K-pop itu ya Korean pop, J-pop, Japanese pop, apalagi C-pop, Chinese pop, E-pop, American pop, kan gitu. Ini pop culture yang ini menyerbu semua, baik yang liberal nadanya dari kanan, yang dari kiri maupun yang dari kanan. Jadi ada serbuan yang namanya pop culture. Ini culture yang tadi K-pop, J-pop dan lain sebagainya pop. Ada juga Arab Spring pop. Wah, ini Arab Spring pop nih yang radikal. Bukan dari Arabnya yang salah, tapi Arab Spring ini adalah agenda kelompok radikal yang memaksakan masuk ke dalam narasi kehidupan kita. Jadi ini kita sedang diserbu. Kenapa serbunya harus Asia? Karena Asia itu pasar yang luar biasa. Coba bayangin. Adik-adik sekalian tahu nggak pasar terbesar dunia itu ada di Asia? Cina jumlah penduduknya 1,5 miliar. India berapa? Hampir 1,5 juga, hampir India itu juga. Indonesia 270 juta. Ini semuanya adalah market. Dan Asia ini enak diserang. Kenapa enak diserang? Karena serbuan konten itu memaksa orang menjadi mengkonsumsi setiap hari produk-produk pop culture. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kita ya coba tak tanya. Bangun tidur sampai tidur lagi, pasti pertama kali yang dicari adalah HP. Wow, hanya HP-nya, semua platformnya. Nggak ada yang dicari kemudian bapaknya, ibunya, pacarnya nomor 2 lah. Pacar utama itu handphone ya. Ayo coba kalau pacar yang pertama handphone itu diambil oleh pacarnya, marah nggak? Iya marah, kecuali ketakutan kalau di situ nanti ada Mahmud 1, Mahmud 2, Mahmud 3. Nah ini pop culture war itu hampir kita kalau tidak mendengerin musik, tidak menonton film, apalagi adik-adik ini, tidak nonton animasi yang muda-muda ini, pasti itu harinya kerasa apa istilahnya? Kering. Bukan hanya kering, hampa. Bukan hanya hampa, apa istilahnya? Boring. Boring hari-hari itu. Coba bayangin. Tapi pertanyaan saya ke kalian semuanya, apakah hari-hari dengan kalian melihat
konten-konten pop culture tadi itu yang produksi kita atau siapa? Saya tanya ke sampean, yang produksi siapa? Teman-teman SMA, aliyah atau SMK atau anak-anak pesantren atau anak kampus Unwahas, mahasiswanya? Enggak kan? Yang produksi orang lain. Coba bayangin saja. Ini kita sedang mengalami serbuan yang konten pop culture. Yang sadar atau tidak sadar, mulai dari anak kecil bayi, ini ibu-ibu terutama, ini ibu-ibu wakil dekan dan lain sebagainya, saya tanya ini kalau di rumah itu pasti cara menenangkan anaknya meskipun usianya 3 tahun pasti dikasih handphone. Ditinggal masak, kasih handphone, selesai itu. Anaknya nonton macam-macam yang ditonton. Nah, ini bahkan mulai dari anak-anak kecil sampai yang tua, semuanya punya ketergantungan yang luar biasa dengan pop culture tadi. Ya animasi kan kalau anak-anak kecil, siapa yang memproduksi animasi? Bukan hanya sekedar siapa yang memproduksi, nilai-nilai apa yang ada dalam itu. Tahu nggak kita? Saman sadar apa enggak? Kita semua ini harus sadar. Karena setiap konten yang diproduksi pasti punya misi. Setiap konten yang diproduksi pasti punya hidden agenda. Agenda yang tersembunyi. Nggak kerasa sampean digiring. Karena dia yang mudah dikunyah. Namanya pop culture, produk pop culture itu mudah dikunyah. Jadi kalau film yang baik itu pasti kalau mata melihat itu indah. Film yang baik itu kalau mata ditutup bunyi suaranya itu sudah enak didengarkan. Sama dengan musik kan begitu kan. Jadi memanjakan mata dan memanjakan telinga kita setiap hari. Dan kemudian memanjakan hati dan pikiran kita. Dan bahkan seringkali membuat kita lalai. Loh, kalau yang produksi pop culture sampean semuanya, pertanyaan saya, seberapa besar produsen pop culture yang bernilai positif atau negatif? Saya tanya. Ayo. Yang ditonton di handphone itu loh, jujur kacang hijau, jujur ayam. Lah iya, kontennya kan serbuannya lebih banyak yang nadanya negatif, mohon maaf. Ya 50-50 lah. Ya 50-50. Sampai kalau ngetik aja di Google search engine itu, kita mau ngetik search engine ya, Google contohnya. Saya agak relax nggak apa-apa ya. Saya ngobrolnya nanti kalau saya terlalu banyak ceramah nanti sampean bingung. Ini pengajian apa pelatihan ini? Biar ada bedanya pengajian dan pelatihan. Meskipun diisi ngaji dikit-dikit lah, itu penting karena sampai tadi nyebutnya wakil sekjen, jadi harus diisi ngaji dikit-dikit. Spiritualitas ya tadi, teknologi, humanity and spirituality. Oke, 5.0 ala NO, jadi tambahin spirituality. Jadi tadi saya nyampe di ini. Kalau konten-konten itu adalah yang memproduksi orang lain, yang tidak bertanggung jawab, konten yang paling banyak yang memenangkan pertarungan, bukan konten yang paling baik. Ingat, yang paling banyak. Indikasinya apa? Sekarang konten-konten sampean kan biasa melihat sosial media ya. Platform ya kan, hampir anak-anak muda ini kan ngelihatnya sosial media tiap hari. Konten itu yang sampean lihat, sampean scroll, ini kan scroll generation. Kenapa saya sebut scroll generation? Ini anak-anak muda ini sekarang nggak ada deep information kayak bebasan gini, nggak ada. Melihat informasi itu pasti detail bebasan itu, dalam gitu. Kalau kita kan nggak. TikTok, apalagi Instagram, apalagi Facebook, Twitter, scroll semua. Nggak ada yang deep information, dan bahkan informasi-informasi pemberitaan melalui detik, media-media yang slideshow itu, yang sekali jalan slideshow itu, hanya kita scroll aja, oh gini, bener nggak? Ayo, kalau kita lagi pegang HP, maka kita kemudian melihat itu secara benar. Kita sharing dulu apa kita share dulu apa sharing dulu? Share dulu, saringnya nanti dulu ke belakangan. Nggak ada yang namanya sharing dulu, sharing dulu, dibagi kemana-mana. Tiba-tiba mbujui itu, mbujui atau hoax itu loh, iya kan? Mbujui bahasa Jawa Timur, mbujui, kebohongan. Nah kebohongan itu ternyata, atau tadi diksinya tadi, kenapa saya bilang konten yang menang di pop culture war itu adalah konten yang terbanyak, bukan yang terbaik. Tuh, sampean protes. Boleh kita protes, coba lihat. Seberapa banyak kemudian muncul di algoritma, lo ngerti meskipun kopiahan.
algoritma dan behavior yang muncul di laman HP sampean ketika sampean sering men-scroll itu. Saya semisal, ini saya. Kalau Pak Hilmi, bebasan ini kan senengnya senengnya kalau scroll di search engine atau di sosial media, pasti yang di scroll ini kan kalau bebasan ini kan urusannya dengan ekonomi, pasti ini bunga bank. Jadi hari ini bunga bank berapa, bunga deposito berapa, bunga ini macam-macam berapa, bunga KPR berapa dan lain sebagainya. Kalau Pak Wakil Rektor sukanya ini bunga-bunga beneran, bunga melati, bunga mawar, bunga beneran. Lah kalau saya yang sukanya bunga desa, ini muncul di HP saya pasti yang begitu-begitu juga. Serius. Saya bisa ngecek ke HP sampean semuanya. Bagaimana algoritma dan behavior seseorang hanya dilihat dari handphonenya ketahuan. Apa yang sering diakses? Nah, ayo. Yang uhu-uhu, yang ihi-ihi juga kita tahu. Loh, ini kita jujur-jujuran aja, wong kita ngobrol sebagai sesama bro kan? Iya, bro dan sis kan? Sesama bro dan sis kita harus jujur. Kenapa harus jujur? Karena kalau kita nggak jujur ini loh, yang isi siapa? Yang produksi konten siapa? Saya tanya ke sampean. Mohon maaf, jumlah film blue dan film semi, ya mohon maaf, kita harus jujur ya. Produksi Korea itu habis-habisan. Jepang habis-habisan dan semua dilahap oleh Asia. Insya Allah di sini tidak ada. Sedikit-sedikit maksudnya. Artinya apa? Semua konten itu diproduksi sekarang sudah banjir, serbu dengan model macam-macam. Dari mulai film juga model macam-macam. Ayo, kalau sampai nggak mau percaya film, Fast and Furious sampai 9 ada yang bagus-bagus. Spider-Man, ada lagi Batman, ada lagi apa lagi? Film-film yang fiksi, yang animasi, yang macam-macam itu ada. Yang animasi kemarin Raya, yang terbaru. Apalagi film Korea yang terbaru, wah sampean lebih hafal korek. Film Korea terbaru pasti hafal sampean. Pokoknya baper-baper begitulah. Iya kan? Apa? Wow, Squid Game. Loh, ini kan keren-keren anak-anak ini. Lah ini kita ini ternyata masih menjadi konsumen, bukan produsen. Bener nggak? Selama kita menjadi konsumen, maka kita akan terpengaruh. Karena apa? Film, animasi yang saya sebut sebagai pop culture itu adalah berada di garda depan yang menggerakkan perubahan di masyarakat era 5.0. Jadi perubahan itu nggak cukup anak-anak Unwah itu demonstrasi nggak akan merubah apapun. Serius. Zaman saya dulu kalau mau menggerakkan perubahan harus teriak-teriak ke jalanan. Hari gini nggak musim bro, demonstrasi. Demonstrasinya anak-anak itu produksi konten, diserbu. Misal serbuan ke siapa yang hari ini lagi viral, diserbu, dikomentari, ya kan? Iya. Kalau nggak komentar, nggak top kan gitu kan? Hampir setiap hari Twitter itu, aduh nyaman cuitan di mana-mana. Nah ini, kita ngisi nggak? Kita bagian yang mengkonsumsi atau bagian yang memproduksi? PR nih. Memproduksi apa mengkonsumsi? Konsumsi. Oke, kita sadar ya kalau ini sudah kita mengkonsumsi. Bagaimana kalau kita mengkonsumsi sementara toolsnya yang kita sebut perang yang kedua? Saya biar nggak kepanjangan, cerita pop culture itu bisa panjang nanti. Kenapa kemudian harus ada superhero? Dan kita nggak pernah tahu dan sadar superhero non sewu, mohon maaf, Superman itu sempake nang jobo itu. Sadar nggak Superman itu celana dalamnya ada di luar? Nggak sadar ya. Tapi asik-asik aja itu Pak gitu. Nah, ada hal-hal yang kemudian kita nggak kerasa, ternyata kita dibius. Karena pop culture itu selain adalah sarana utama untuk menggerakkan perubahan, dia adalah alat propaganda. Alat propaganda. Sadar atau tidak itu alat propaganda. Kalau sampean mau, saya nggak ngajarin Unwahas ya, nggak sampean mau demo siapa misal gitu loh, wali kota atau demo siapa. Kalau sampean pakai demonstrasi jumlah orang paling 100 ribu. Tapi kalau viewer sampean demonstrasi dengan cara digital tadi, digital pipe, kanal digital, itu sudah viewernya bisa jutaan kan gitu loh. Nah ini. Ternyata ada alat baru yang datang kemudian merubah cara berpikir, merubah lifestyle, merubah semuanya. Kita menghadapi tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru. Di mana toolsnya juga baru.
Semua cara-caranya juga baru, alat-alatnya juga baru. Kita yang harus mesti beradaptasi dengan perubahan itu. Terus bagaimana Pak dengan pop culture ini? Ya harus dilawan. Cara melawan bagaimana? Mana lebih kenal sampean artis nasional kita, nggak ada yang kenal paling sampean. Apalagi artisnya NO Channel belum dikenal itu. Ya kan? Masih harus sampean harus susah mengenal artis nasional aja susah. Sampai kalau Jung Un, wah sampean kenal semua pasti. Apa Jung Un ya? BTS itu loh. Ya kalau sampai kemarin aja ya Allah sampai diserbu yang namanya McDonald lagi lagi promo BTS terus kemudian sampai habis itu ngantri-ngantri ya Allah. Untungnya saya bukan termasuk yang situ. Tapi insya Allah yang Wahid Hasyim yang ada di sini enggak lah. Itu salah satunya. Ternyata alat propaganda itu tidak hanya dimensinya dimensi politik, tapi juga dimensi ekonomi. Buktikan. Satu ya saya harus cerita agak panjang nggak apa-apa Ben ya. Nggak disemprit, nggak ditutup ya nggak apa-apa. Agak panjang dikit nggak apa-apa saya cerita. Saya pergi ke markasnya BTS, saya sudah pernah. Saya sudah datang ke Korea. Saya datang ke Korea untuk melahirkan. Saya ke Samsung Group dan lain sebagainya, saya datangi semua. Nanti saya cerita juga soal bagaimana teknologi digital di perkembangannya di Cina. Saya juga akan cerita. Sampean semua tahu nggak yang namanya menghadirkan satu artis, ya, semisal saya melahirkan artisnya NO Channel itu Wes Al-Korni sama Risa Billah, itu menginvestasikannya untuk seorang artis, aktor dan artisnya yang di Korea itu butuh miliaran US dollar. Tapi dia konsisten diproduksi istilahnya di boarding school, disekolahkan di asrama yang sangat ketat. Tapi nanti begitu dia sudah berhasil, dia menjadi mesin uang bagi perusahaan di sana. Dan dia bekerja keras untuk itu. Kadang-kadang lebih ekstrimnya artis-artis Korea yang gagal itu rata-rata pelariannya cuma dua. Apa? Bunuh diri dan pindah ke dunia yang tadi, yang hot-hot tadi. Ini, coba bayangkan dia menyiapkan begitu untuk mempengaruhi dunia. Yang kena pengaruhnya bukan hanya Indonesia, Cina sampai ngeblok pop culture juga kan, sampai ngeblok K-pop juga. K-pop itu udah mempengaruhi bukan hanya di Indonesia, di seluruh penjuru dunia. Nah sampean kita bisa nggak memproduksi konten yang seperti itu yang kemudian bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh penjuru dunia? Kalau kita sudah bisa seperti itu baru kita berhasil. Nah kita ngajak kalian kumpul di Mobile Digital Academy, cita-citanya jangan yang kecil-kecil. Pokoknya bikin latihan, bikin film. Jangan yang begitu. Kalian adalah produsen konten. Harus keluar dari sini, harus bisa menjadi produsen konten. Film minimal, musik minimal. Kalau ini hanya sinematografi, nanti saya ngomong yang kedua. Wes, itu kepanjangan lah. Saya akan cerita yang berikutnya. Kita menghadapi perang yang kedua yang kita sebut sebagai digital war. Perang digital. Bangun tidur sampai tidur lagi yang dicari handphonenya. Semua platform, ini kan anak-anak muda kan pasti tahu istilahnya programming kan. Ada yang programming nggak? Programmer nggak? Ada yang programmer nggak di sini? Saya mau cerita nih. Kenapa saya cerita begini? Digital war itu, perang digital itu platformnya, semua platform apa aja, mau platform sholat, platform arah kiblat, platform sembarang kali macam platform lah, belanja online. Sampai ini anak yang muda pasti semua platformnya platform belanja ya, beli apakah semuanya banyak ya. Platform itu kan ada programmernya. Sampai tahu nggak? Saya ini pernah ke Cina dan melihat sendiri yang namanya di handphone. Sampai pernah lihat handphone sampai itu ada namanya plus 360. Ya, plus 360 itu menjaga enskripsi setiap handphone. Dan plus 360 itu adalah perusahaan virus dan antivirus terbesar di dunia. Dan setiap kompetisi hacker dunia, dia yang memenangkan kompetisi itu. Setiap tahun. Hacker tidak selalu harus negatif. Ada hacker yang positif. Atau yang disebut sebagai istilahnya adalah white hacker. Sampean tahu nggak bahwa handphone sampean itu dijagain itu? Iya. Sama dengan kita. Sampean tahu nggak saya tanya bahwa diri sampean itu dijagain oleh malaikat? Tahu? Mosok tes. Loh, saya tes ke sampean. Siapa nama malaikat yang menjaga diri sampean? Rokib Atid, bukan, ku tukang catat. Lo kan nggak pernah tahu toh? Sampai umur berapa sampean ini nggak tahu? Hah?
Ayo umuran sampean 19, 20, nggak tahu kan? Siapa ayo? Yang tahu 100.000 cash. Doh, iya. Cash 100.000 sekarang, Bar, 100.000 Bar. Oh, siap. Kalau perlu 1 juta, Bar. Ayo kalau ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kan? Orang tua, malaikat kok orang tua. Bro. Malaikat bukan orang tua. Nggak tahu kan? Wes, bubar. Yang nanti di 100.000-nya bubar. Nanti kan ada door prize kan, Bar? Kalau nggak ada, jangan malu-maluin aku, Bar. Ada door prize, tenang aja. Ini door prize pertama saya aja sampai lewat. Gimana dengan door prize yang lain? Tahu nggak ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfadunahu min amrillah. Nama malaikat yang menjaga kita setiap hari itu adalah namanya malaikat mu'aqibat. Paham? 1.000 sekarang ya semua tahu. Kalau tadi kan 100.000-nya nggak tahu ya. Tahu namanya malaikat muakibat. Pernah dikenali nggak malaikat muakibat dalam algoritma dan behavior sampean setiap hari? Loh, katanya sampean ini terdiri dari sel-sel kecil yang di sini adalah teknologi kehidupan. Loh, sampean itu ada chipnya loh. Ada malaikatnya yang jagain loh. Sampean dipikir kita ini nggak berteknologi. Allah menciptakan manusia itu dengan teknologi yang luar biasa kok. Nggak percaya? Kalau teknologi itu ada yang nyasar di sampean pasti ada yang konslet. Bener nggak? Ya, namanya muakibat ya. Mulai hari ini harus difatihai. Biar sampean nggak gampang loyo. Biar nggak gampang putus asa. Kayak itu tadi, artis-artis Korea yang gagal tadi. Biar nggak gampang putus asa, nggak gampang lemah semangat, nggak gampang lemah syahwat. Lah iya ini harus dipunyai. Taulah malaikatnya namanya malaikat muakibat. Itu contoh teknologi dalam diri kita. Balik lagi ke tadi apa digital war, perang digital. Platform-platform yang dikendalikan oleh penguasa. Siapa pemenangnya? Mereka yang punya virus dan antivirus. Ayo handphonemu, tabletmu, apalagi gadgetmu, apalagi. Ini semua perangkat-perangkat yang disebut sebagai smart lah. Apa smart teknologi, smart. Sekarang kan udah tren. Kalau ketemu dokter, saya nggak perlu ketemu dokter untuk konsultasi. Cukup dengan telemedicine. Wow. Unwahas sudah ada lah fakultas kedokterannya ini. Jadi kalau kuliah di Unwahas insya Allah nggak ada ruginya. Ini fakultas kedokteran. Harusnya Unwahas sudah menggunakan teknologi telemedicine. Untuk ngecek orang dokternya ada di mana dengan menggunakan teknologi. Cukup. Platformnya ada. Siapa yang punya platform itu? Saya tanya. Yang punya brosis yang ada di sini apa orang lain? Orang lain. Bayangkan mulai dari search engine sampai platform-platform yang kita gunakan untuk komunikasi dan informasi setiap hari, dan bahkan industri-industri yang berbasis smart atau IoT, Internet of Things. Apa meneh itu? Ngerti nggak? Ngerti nggak Internet of Things? Artificial Intelligence. Mesti ngerti lah, anak zaman now gitu loh. Harusnya tahu. Nah ini semua berbasis internet itu ternyata masih dikuasai oleh elit tekno-oligarki dengan industri yang besar. Ayo penguasanya search engine yang paling besar siapa? Saya tanya ke sampean. Iya, Baidu, Google, Bing, itu penguasanya nggak ada search engine di Indonesia yang kemudian menguasai. Kita mungkin punya search engine. Ayo alat telekomunikasi kayak model platform kayak gitu yang punya siapa? WhatsApp, iya, Skype, Line. Punya kita semua enggak? Enggak. Artinya apa? Kita ini setiap hari sudah telanjang. Enggak ada yang berbaju. Saya pengen mengetahui siapa masnya ini yang pakai baju pangkat-pangkat ini. Saya cukup ngeklik namanya di sosial media, begitu saya tahu, saya detail bisa menelanjangi. Maksudnya menelanjangi, membuka semua behavior beliau dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan bahkan setiap hari kunjungannya kemana-kemana kita tahu, kafenya mana paling tahu, nge-tracknya paling gampang. Kok hari ini, terus kemudian enggak lah, enggak mungkin. Jejak digital itu lebih keras bro. Kita ini semuanya sudah ditelanjangi, enggak ada yang terbuka. Platform semuanya itu algoritma sama behavior perilaku kita udah dibaca yang saya tadi sebutkan. Ada seorang istri, suami dengan istri selingkuh,
ngeceknya gampang. Cukup aja dengan algoritma dan behavior di sosial media. Ketahuan semua. Tracking aja dari situ. Atau ada mahasiswa yang nakal. Kita tahu gampang Pak Ilmi nge-tracknya. Ini keterbukaan, ketelanjangan dunia ini sudah, kenapa saya sebut ini? Sudah borderless, nggak ada mengenal batas negara. Apa yang terjadi hari ini karena ini anak-anak live, maka seluruh dunia bisa melihat apa yang saya omongin. Tidak ada batas lagi. Sampai memproduksi sesuatu juga demikian. Tuh, 2. Siapa pemilik platform yang terbanyak? Penggunanya, viewernya, apalagi followernya yang terbanyak. Yang kedua itu tadi pertama tadi pop culture war. 2, digital war. Yang ketiga, saya nggak kesuwen kepanjangan. Yang ketiga, kita sebentar lagi menghadapi yang kita sebut sebagai currency war. Perang mata uang dunia. Perang mata uang dunia ini bukan mata uang yang tadi 100.000 saya minta cash ke Akbar. Saya sudah cashless, nggak bawa uang cash. Semuanya ada di handphone. Sampai pakai uang cash apa? Pakai uang cash kan? Masih? Sudah enggak lah, kalau anak-anak zaman now itu beli-beli sudah enggak apa-apa pakai uang cash, beli di online itu semua enggak pakai uang cash. Sebentar lagi mata uang tunggal global, enggak ada uang currency konvensional. Mata uang konvensional udah enggak ada. BI sebentar lagi sudah meluncing itu mata uang digital currency. Dan dunia sudah nanti akan menjadi global currency, satu mata uang yang equal dengan emas. Berapa gram emas equal dengan berapa rupiah, berapa dolar, berapa yuan, berapa euro, berapa RMB. Nah ini, kalau kita nggak siap loh, kita ini terus hidup ini hanya menjadi sampah dari peradaban atau kita yang membuat peradaban. Nih beratan ternyata baru saya ngomong 3. Saya cepetin lagi lah, udah lemes semua kelihatannya. Saya mau ngomong cerita agak banyak karena aku semangat. Ini 28 Oktober Sumpah Pemuda. Aku pengen ngetes, kata Soekarno, beri saya 10 orang pemuda, maka aku guncang dunia. Ini ada hampir 75 lebih di sini. Bisa guncang dunia enggak? Kalau perlu guncang dunia akhirat lah. Loh iya. Kenapa guncang dunia akhirat? Tadi saya sampaikan loh. Sampean kalau guncang dunia tak cukup hanya tahu teknologi. Tapi kalau sampean tahu spirituality, akhirat pun bisa diguncang. Loh tadi malaikatnya mau akibat, udah satu rahasia. Mahal ilmunya itu. Belajarnya enggak gampang tuh ayat itu. Malaikat mau akibat, ayo seumur hidup, ayo yang paling tua ini di sini umurnya sudah pernah tahu malaikat yang jagain kita itu siapa namanya? Nggak pernah tahu toh. Bagaimana tahu enskripsi, security tubuh manusia? Bagaimana mengetahui enskripsi dan security handphone tadi? Tak tanya, ada penjaganya plus 360. Tahu nggak plus 360 itu isinya anak-anak muda kayak gini. Towernya itu ada 5 tower yang saya kunjungi, mungkin lebih. Satu tower isinya 50 lantai. Dan di 50 lantai itu isinya di situ anak-anak muda yang sudah olahraga di situ, hidup di situ, terus kemudian difasilitasi makan segala macam, nggak keluar, dan mereka pikirannya aja diperas untuk bagaimana bisa menciptakan virus dan antivirus untuk teknologi. Untuk teknologi. Itu ada di China. Dan itu selalu memenangkan kompetisi hacker dunia setiap tahun. Kompetisi white hacker dunia. Wes. Balik lagi, tadi sampai di mana saya? Saya ngetes sampean ini, dengerin aku apa ngelamun? Ini jangan-jangan menembus dimensi ruang dan waktu tadi sudah. Yang ketiga tadi, tadi currency war. Perang mata uang global. Yang ini sebentar lagi siapa yang menguasai platform, menguasai pop culture di ujung depan. Ini ada sambungannya, jangan dipikir berdiri sendiri-sendiri, enggak. Alat propagandanya menggunakan pop culture. Dari musik, film, dan lain sebagainya. Mulai iklan, sekarang advertising, semuanya ada di film. Nah itu alat propaganda di depan. Ujung tombaknya, ujung tembaknya di situ. Yang kedua, disiapin. Namanya kanalnya. Digital pipe. Yang kita sebut sebagai digital platform. Digital pipe-nya. Di jalannya, railnya itu disiapin. Setelah dipropaganda, kamu harus lewat sini loh. Kan gitu. Coba, apa yang nggak terkoneksi semuanya? Sekarang saya tanya ke sampean semuanya. Apakah sampean sadar nggak sudah terkoneksi Facebook, apalagi Instagram, WA, apalagi itu sosial media platformnya, pop culture-nya, film-film, ya mulai Netflix, terus film-film apalagi semuanya ada di situ, Universal Studios segala macam sudah terhubung semuanya, belum ditambah lagi sekarang, percaya nggak percaya,
para pengguna YouTuber sebentar lagi dan pengguna Facebook sebentar lagi untuk memonetize karya-karyanya harus punya yang disebut sebagai Bitcoin. Bener apa bener? Oh, yang ngomong ini wong kopian, wong sarungan lo ngerti lo. Masa kalian nggak tahu? Nah ini sudah terhubung lagi uangnya, nanti transaksinya nggak dibayar cash pakai rupiah, sampai ke tabungan, ke rekening sampai nggak pakai Bitcoin. Dan Bitcoin ini hanya sarana untuk mempercepat, yang sebenarnya bukan Bitcoin, tujuan utamanya adalah global currency. Ayo, nyambung nggak di sini? Nyambung. Penting nggak aku ngomong? Oh, kalau nggak penting aku tak turun gitu loh. Iya, susah-susah ya. saya penting ini jelasin ke sampean ben sampean semangat. Kenapa harus pelatihan Mobile Digital Academy? Ben sampean ngerti gitu loh. Tuh, yang ketiga tadi sudah ya, currency war. Yang keempat, sekarang kita berhadapan pada yang namanya biological war, perang biologi. Tahu perang biologi? Perang biologi hari ini vaksin, virus, segala bentuk jenis virus, vaksin atau alat obat-obatan. Industri kesehatan menjadi panglima terbesar di perubahan zaman sekarang ini. Siapa yang menguasai industri kesehatan? Dia yang akan menguasai peradaban dunia. Ayo, kita konsumen apa produsen? Duit sampean, ayah sampean kerja sehari capek-capek sebulan gajinya 4,5 juta. UMR Jawa Tengah berapa sih? 27. Gedean gajinya NO Channel. Gak guyon. 27 Jawa Tengah, taruhlah 4 juta gajinya. Dikasihkan ke anak-anaknya itu ternyata lebih rela tidak makan daripada tidak punya kuota, atau yang kita sebut sebagai fakir kuota. Ayo bener apa enggak? Sampai rela nggak makan kan, atau nggak minum kehausan daripada kehilangan nggak punya kuota. Fakir kuota. Anak-anak zaman now itu kalau fakir kuota itu pusing. Maka kemudian harus dicari tempat tongkrongan ngopi yang murah dan internet yang aksesnya kuat. Nah iya kan. Nah ini yang anak-anak zaman now Pak. Jadi kalau kita pelatihan nanti jangan sampai internetnya nggak ada bar. Jangan malu-maluin gua bar lu bar. Anak-anak zaman now itu pasti ya itu internet menjadi hal yang utama. Tapi sampai tahu industri internet, network, application, ya itu semuanya yang menguasai mereka. Oh kita punya telkom, punya macam-macam. Ya masih ada ketergantungan juga dengan yang lain. Tapi alhamdulillah kita punya Telkomsel yang dalam negeri lah. Jadi uangnya dari negara, dari rakyat oleh negara dan untuk rakyatnya lagi muternya. Ya kalau kalian ini punya rasa bagaimana caranya mewujudkan kedaulatan digital warga Indonesia, dimulai dari kalian. Teleponnya pakai dalam negeri atau punya orang lain. Syukur-syukur dalam negeri jangan swasta, milik negara. Jadi diputar-putar duitnya ke kita lagi. Saya ini punya banyak partner. Kenapa saya harus flashback sedikit? Mumpung ingat, kita ini tidak berdaulat secara digital. Pak, kok tidak berdaulat? Coba bayangin. Berdaulat nggak Indonesia ini secara digital? Kedaulatan hari ini yang harus dipertahankan untuk menjaga nasionalisme kita, menjaga teritorial kita, menjaga Indonesia. Tidak cukup dengan menjaga kedaulatan teritorial. Kalau dulu kan kita sekolah ya, kedaulatan yang harus dijaga itu adalah kedaulatan teritorial. Jadi tanah, air, udara itu zona ekonomi eksklusif. Ya kan begitu, sekolahmu begitu nggak? Ini terutama yang pakai pangkat-pangkat ini mesti SMK kan? Ya kan pakai apa istilahnya kedaulatan teritorial. Sekarang bukan hanya kedaulatan teritorial yang harus dijaga. Yang harus dijaga adalah kedaulatan digital. Sama tahu nggak kedaulatan digital itu lebih mengerikan kalau tidak kita berdaulat. Sampai setiap hari mengakses menggunakan teknologi komunikasi informasi, nge-share temannya gitu, gambar gitu atau gitu. Itu kan rata-rata sampai dari bayar kuota kan? Iya, bayar uang, pakai uang kan? Uangnya kemana? Kena pajak enggak yang punya itu? Kemarin kita berantem di Jakarta. Loh, mereka ini nggak bayar pajak, gimana caranya bayar pajak? Pajak itu bagian kecil. Coba berapa duit yang ditambang setiap hari?
Wes, tak tanya lagi. Apakah mereka semuanya meletakkan seluruh server perangkat kerasnya ada di Indonesia? Itu juga perdebatan lagi. Kenapa kita nggak berdaulat loh? Data kita itu ditambang. Sampai tahu nggak? Data adalah industri masa depan, minyak di masa depan. Jadi rebutannya bukan hanya minyak, tapi rebutan data. Jadi untuk mengetahui satu tadi teman-teman yang ada di sini atau cewek itu, gampang kok. Begitu ditambang datanya maka gampang. Kenapa dari sini Sampangan Universitas Wahid Hasim ke Fakultas Kedokteran Unwahas ini? Berapa jumlah orang yang tiap hari mondar-mandir ke situ itu sudah bisa dideteksi. Dan behaviornya mampir ke warung enggak? Atau mampir ke tempat hiburan enggak? Begitu tahu begitu, maka sebentar lagi kalau ini sudah dideteksi algoritma dan behaviornya, di situ ada advertising. Lebih lanjut lagi kalau udah ada iklannya, di belakang lagi nanti di situ akan ada warung makan. Membeli data untuk membuat industri. Jadi ada teman saya ini, seorang pengusaha kaya lah, anaknya pengusaha kaya. Baru pulang dari Amerika dan kemudian hari ini pulang ke Indonesia. Ketemu dengan saya, ngomongnya dengan saya gini, Pak Imam, saya ini mau buka pabrik roti. Edan kamu. Anaknya wong sugih buka pabrik roti. Saya marahin. Kenapa saya marahin? Karena saya nggak tahu. Ternyata Pak Imam, jangan salah. Roti itu di masa pandemi adalah produk yang dikonsumsi sangat banyak oleh orang-orang Indonesia. Dan kita sampai kalau kehabisan roti itu bingung. Tapi pikir-pikir benar juga ya, anakku, keluargaku itu roti semua ya. Mereka tahu begitu itu dari mana? Mereka punya data. Belinya dari mana? Data itu. Pak, saya bisa ngomong seperti ini karena saya beli data. Data ini yang saya beli itu miliaran US dollar untuk memutuskan saya main di situ. Coba bayangin, datamu tiap hari telanjang, nggak ada yang tahu. Tahu nggak yang kemarin sempat dijual ke tentara Amerika itu? Muslim Pro. Ya, Muslim Pro itu kan algoritma kita kalau kita mau sholat kan gitu, jamnya sholat, waktu sholat, macam-macam. Kita punya banyak hampir di semua aplikasi. Datanya semua bisa dijual ke tentara Amerika. Itu terbuka kok. Coba bayangin. Penting nggak digital, bro? Bro, penting. Sedemikian pentingnya kita harus mengetahui. Kita ini masih main di depan. Kalau sampai konsisten nanti yang perang kedua, perang ketiga, perang keempat, perang kelima tak ajak semua. Ini baru yang perang pertama, jawab perang pertama. Mobile Digital Academy yang sinematografi itu baru jawab yang pertama. Itu berat. Wes, balik lagi. Aku kemana-mana nggak selesai nanti. yang keempat. Tapi tak tanya, masih masuk nggak omongan saya ini? Jangan-jangan masuk kanan keluar kiri. Nggak, masih cocok dengan kalian nggak? Kalau nggak cocok, saya rubah tema, saya ngaji. Ya kan? Saya ngaji. Kalau masih cocok, saya akan masuk lagi. Nanti ngajinya dikit aja di belakang. Terus yang terakhir, tadi berapa? 4, biological war. Perang biologi. Pertanyaan saya, apakah kita tidak punya potensi industri biologi yang cukup kuat untuk di negara kita? Indonesia, sampean tak kasih tahu, Indonesia adalah negara mega biodiversity terbesar keempat di dunia dengan jumlah flora fauna yang terbanyak. Ini PR-nya Pak Hasan sama Pak Hilmi, gimana bisa ketemu sama Bu Rara dan kawan-kawan. Pak Hasan yang ekonominya, ngatur ekonominya, Pak Hilmi yang teknologinya di Fakultas Teknik, nanti dengan Fakultas Kedokteran, ada Fakultas Farmasi Unwahas. Wah, ini luar biasa, ajib. Loh iya, loh itu industri masa depan loh. Biological war ini akan dimenangkan oleh mereka yang menguasai industri kesehatan. Nah, industri kesehatan tidak harus selalu bermadhab barat. Mohon maaf, di Cina sudah dikembangkan namanya Chinese Herbal Medicine. Pengembangan teknologi kesehatan dengan cara-cara Cina yang menggunakan bahan-bahan yang berbasis mega biodiversity. Biodiversity keanekaragaman hayati. Kita punya macam-macam, mulai empon-empon berapa jumlahnya. Iya, hewan-hewanan berapa jumlahnya. Sekarang tren waktu COVID ini kan, kemudian yang paling laris apa? Oh, jahe merah. Sampai habis harganya jahe merah. Atau kalau nggak gitu apa? Degan yang merah itu. Iya.
Jogan Wulung. Ada ini fakultas farmasi, kenapa nggak bikin kelor? Sekarang itu mahal. Loh itu ada anak Unhas, saya ini termasuk yang bisa keluyuran ke banyak fakultas. Ada fakultas farmasi di sini tapi saya nggak diopeni. Ada yang punya temuan itu apa embos, apa bahasa sini, apa booster. Kalau sekarang ini kan di eranya booster kan, semua ini pengen di booster dengan vitamin, dengan macam-macam. Itu ada temuannya bahasan, tinggal di packing sama jenengan Fakultas Ekonomi dan nanti dikasih teknologinya yang lebih bagus dari fakultasnya Pak Hilmi, itu akan jadi sesuatu sinergi yang luar biasa. Itu teknologi daun kelor sudah menjadi booster yang luar biasa dan itu sudah ada patennya Pak. Yang memiliki siapa? Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim. Yang promosi kudunya Pak Hilmi tadi yang kayak gini-gini nih. Saya yang promosi malah. Coba bayangin. Itu penemu-penemu. Kayak Pak Hilmi tadi itu temuannya luar biasa. Pak Hasan temuannya luar biasa. No yuk penemu-penemu ini ngumpul berjamaah. Kita ini belum bisa berjamaah secara digital. Nah nanti yang produksi kontennya, bikin filmnya, dokumentasinya, bikin iklannya anak-anak. Loh, industri ini penting. Industri ke depan itu yang dibutuhkan adalah industri kesehatan. Kita gunakan mega biodiversity ini sebagai kekuatan kita untuk menidurkan anak-anak yang mau tidur. Ini masih ada tidur, suara saya kurang kenceng kelihatannya. Mudah-mudahan nggak tidur lah. Wes, saya persingkat, ini memang sudah menjemukan. Omongan orang tua maklumilah era kolonial. Kalau kalian kan milenial. Tapi ini penting untuk anak-anak milenial untuk tahu bahwa ini adalah ada perang besar yang sedang kita hadapi. Gimana caranya Unwahas bisa memproduksi ini dan sekaligus bisa bersama-sama berjamaah secara digital. Mendigitalkan jamaah dan menjamaahkan digital. Ini penting, PR mendigitalkan jamaah, berarti jamaah yang belum tahu, belum terkonek, konektivitinya belum ada. Menjamaahkan secara digital dan mendigitalkan jamaah. Sampai kalau beli jangan tempat orang lain. Kalau Bu Rara lagi bikin platformnya cukup yang Unwahas bikin. Terus kemudian kalau belanja di situ, harusnya begitu. Jangan keluar uangnya itu, muter aja harusnya. Dari kita oleh kita untuk kita, dari kita oleh kita untuk kita. Gimana caranya ekonomi bisa berputar? Itulah yang saya sebut sebagai ekonomi digital yang harus dibangun. Itulah yang disebut sebagai masyarakat digital yang harus dibangun. Indonesia belum bangun ekosistem digital. Masyarakat digital ini masih sekarang namanya bukan digital society, tapi masih oral society. Tahu oral society? Cocot society. Kenapa cocot society? Tiap hari ngomong di sosial media, gelut di sosial media, bener nggak? Kalau kita mau membangun masyarakat digital atau digital society, dibutuhkan minimal 3 perangkat yang harus terhubung. Apa? Oh ini bapak ini ceritanya kemana-mana ini. Ya salah ya, ono sing bisiki ngono kon ngomong ya tak omong. Jadi yang harus diomong apa? Salah satunya kita harus membangun namanya digital citizenship. Kewarganegaraan digital. Jadi KTP-mu, rekening bankmu dan semua urusan pajakmu dan semua urusan harianmu sudah terkonek di satu. Bahkan paspormu, identitas globalmu harus terhubung dengan satu kekuatan. Dan itu dibangunnya harus dibangun. Kejauhan Pak, Universitas Wahid Hasyim belum ada. Oh iya, kita lagi mulai. Harus dibangun. KTP-nya, semuanya, e-money-nya, semuanya, ATM-nya, KTM-nya, semuanya harus terdigitalisasi. Itu baru bangun ekosistem namanya digital citizenship. Kewarganegaraan digital. Kewarganegaraan Wahid Hasyimnya seperti apa? Yang kedua, setelah digital citizenship, rada abot ya temaku. Mungkin setelah ini nggak ada yang lebih berat dari tema saya lah insya Allah. Karena aku global, jadi nanti detailnya biar pelatihan sinematografi oleh anak-anak. Terus yang kedua tadi, setelah digital citizenship sudah terhubung semua, ekosistemnya masyarakat digital baru akan bisa berhasil dengan ada yang kedua namanya apa? Digital government. Jadi tata kelola pemerintahannya itu harus digital government dan digital governance. Ada 2, tata kelola pemerintahannya dan tata kelola organisasinya harus terhubung dengan baik. Nggak ada lagi ngurus KTP pakai ke kelurahan, itu gak zaman. Gitu loh. Masih ngurus KTP, udah belum punya KTP yang SMA ini. Belum nggak? Belum. Ini masih, nah ini harus dibangun. Kalau nggak ada itu nggak bisa bangun. Nah, yang ketiga ini penting, ini tugasnya Pak Hasan, Bu Rara dan kawan-kawan. Digital business.
Di semua transaksi bisnis, semua industri harus terhubung di situ. Baru kita bisa mewujudkan yang namanya apa tadi? Digital society. Kalau kita mau membangun masyarakat digital, wajibnya dimulai dari situ. Jangan kemudian yang dibangun dibombardir setiap hari itu apa istilahnya over apa? Kalau orang luar menghujat orang Indonesia itu di dunia netizen itu apa? Over proud. Jadi, iya kan? Itu over proud. Kenapa? Kalau orang Indonesia ada satu yang dihina terus kemudian kompak, netizennya kompak kemudian nyerbunya. Kekuatan kita ada di situ juga. Tetapi jangan hanya sekedar untuk nyerbu itu. Bagaimana untuk jualan hal-hal yang macam-macam tadi? Wis, sampai di situ dulu ya. Terakhir, saya tadi yang kelima. Saya mau nyampaikan, kita sebentar lagi akan berhadapan yang kita sebut sebagai food, water, and energy war. Perang makanan, air, dan energi. Kenapa? Perang ini harus kita antisipasi karena semua kehidupan itu berurusan dengan perut. Coba, kalau ada tetangga kita yang padam mati listriknya, bingung nggak? Bingung. Kita aja sendiri bingung, apalagi satu negara kalau nggak punya kekuatan energi. Kita harus mandiri secara energi. Yang bisa nemuin siapa? Universitas Wahid Hasyim. Universitas Wahid Hasyim itu banyak penemu-penemu, tak promosiin. Ben sampean kuliah nang Wahid Hasyim. Loh serius ini. Loh mau nggak kuliah di Wahid Hasyim? Harus kuliah lah. Sampean kan nggak ketemu yang gini-gini, ini rahasia perusahaan, bro. Dari tadi baru ditepuk tangan, nih wis kelenger. Baru. Ya kira-kira Wahid Hasyim jadi sampean tepuk tangan. Kalau nggak Wahid Hasyim dipromosiin nggak tepuk tangan. Wes, tadi food, water, and energy war. Air, sebentar lagi 2025-2030 dunia akan mengalami krisis air. Kelangkaan air akan ada di mana-mana. Bahkan sekarang harga 1 liter air sama dengan harga 1 liter bensin. Sama nggak? Kalau beli bensin berapa sih sekarang? 10.000 ya? 10.000. Air 1 liter setengah yang galon yang segini berapa? 6.000, 10.000 lah kalau sudah di luaran ya. Kalau nggak di warung kecil udah 10.000, sudah hampir sama. Artinya apa? Air ini juga sesuatu yang nantinya akan diperebutkan ketika krisis dunia tentang air dan pangan. Kenapa pangan ini sudah krisis? Loh, kita ini sampai tahu nggak? Negara di bawah garis khatulistiwa yang dengan tingkat kesuburan yang luar biasa. Tapi kita nggak sadar bahwa potensi sumber daya alam kita itu luar biasa. Coba cek ini. Jeruk sama anggur. Bener nggak ini asli punya kita atau jangan-jangan impor dari Thailand? Nah ini PR kita, ekonomi agro juga harus dibangun. Kalau enggak nanti nggak bisa makan kita. Bu Rara punya kafe. Ini saya mau cerita soal kafe. Kan gue banget kalau cerita kopi dan kopi kan. Kopi adalah kita adalah kopi, betul nggak? Loh iya, kalau sampai nggak ngopi itu saya jadi stupid. Kalau malam nggak ngopi itu saya jadi stupid. Tapi kopi sampean jangan sama kan dengan kopi saya. Minimal kalau saya V60. Oh iya dong. Harus specialty kopi. Kalau sampean kan kopi ini kopi tubruk. Kopi saset. Nggak kelas, bro. Loh iya, serius, beda. Kenapa? Saya mau cerita ke sampean. Ini kan habis tadi malam apa kemarin habis ada kompetisi kopi dunia. Ya kan? Iya, kemarin ya, ada yang tahu pasti. Kompetisi kopi dunia. Kompetisi kopi dunia itu sampean tahu nggak? Yang menang siapa? Yang menyelenggarakan dan pemainnya siapa? Nggak ada orang Indonesia, tapi ada orang-orang di balik layar yang membantu Uni Emirat. Orang Indonesia. Kita sih malu-malu. Sampean tahu nggak? Kopi di negara kita itu top-topnya kopi. Jadi kalau mau nyari specialty kopi itu harus di Indonesia. Kan ada yang ngaku-ngaku itu produknya dari mana? Kalimantan. Padahal itu Malaysia kan, ada yang ngomong Malaysia. Enggak, bukan Malaysia, itu Kalimantan, pulau kita. Malaysia tuh nggak punya kopinya yang bagus-bagusnya Indonesia. Percaya nggak? Specialty kopi itu harus dibungkus dengan bagus. Kalau kompetisi kopi, wah, saya cerita Bu Rara. Kompetisi kopi ini ben zaman now anak-anak juga nggak bosen. Kalau diceritain kopi kan seneng. Jadi dari hulu sampai hilir kopi itu harus diberi narasi yang benar. Jadi story and history untuk jualan produk itu menjadi penting. Kalau sampai jualan sesuatu terus kemudian tanpa story and history, hilang. Hari ini itu branding itu penting.
Nah, salah satu branding yang paling kuat itu adalah membangun narasi dengan menceritakan storytelling, story macam-macam, story and history. Dan yang kedua apa tadi? Story and history, ceritanya seperti apa, sejarahnya seperti apa. Dan bahkan satu produk bean coffee itu kemudian cara melahirkannya, itu dihitung. Kalau sampai V60 kan, itu dikalkulasi berapa detik panasnya, ya kan? Pernah ngopi V60 enggak? Tak ceritain gini nanti saya nggak pernah ngopi V60, ngopinya kopi saset. Nah, specialty coffee itu sedemikian, caranya menghormati kopi dan cara menjual kopi dengan luar biasa. Padahal sampean tahu nggak, produksi kopi kita luar biasa. Ada Arabica, ada Robusta, dan sekarang terakhir ada Liberica. Yang menang Liberica kan? Sebentar lagi Liberica mahal itu. Mahal di dunia. Bentar lagi, kalau nggak percaya bro, besok ceklah, pergi ke di sini ada Strada, ada macam-macam itu yang tempat kopinya agak bonafit dikit lah. Ada tanah merah segala macam kayak sampean kan. Saya sebut merek nggak apa-apa karena memang merek-merek itu yang kuat banget membangun hulu dari hilir. Itu kopi-kopi lokal. Kopi kita ada Wonosobo, kopi Temanggung banyak, tapi belum dikemas dengan bagus dengan story dan history. Kalau kita mau berkompetisi di masa depan yang kaitannya menjawab food, water, and energy war, kita harus hadir di situ. Berarti Mobile Digital Academy ada kaitannya dengan itu semua nggak? Bro, sis, ngantuk tak? Jangan-jangan nggak paham tak omong nih. Paham nggak? Paham? Embuh. Mudah-mudahan paham lah, mudah-mudahan paham. Jadi kenapa kita harus membuat sesuatu? Sampai ini kita ajak bermain di depan dulu, pop culture war tadi, memproduksi konten, membuat filmnya. Nanti ujungnya ini tarikan bisnis, tarikannya kedaulatan Indonesia, tarikannya dalam menjaga tanah air. Tarikannya adalah bagaimana kita berbuat untuk bangun peradaban dunia yang lebih besar. Jangan main-main. Kalau sampai mau yang kecil-kecil, jangan ketemu saya. Waktu saya 1 jam berapa juta US dollar, Ber? Loh, iya kalau saya mohon maaf ya, saya cerita tadi kenapa saya balik ke tadi. Saya di Jepang, saya punya kerjasama dengan teman namanya JCI, Japan Communication Incorporate. Nah ini saya cerita biar dia juga dengar, meskipun saya cuma dihadiahi jam. Ini jamnya ini merek ini ratuku. Saya cerita dan membangun narasi. Kalau sekarang sampai bisnis itu jangan hanya bisnis yang konvensional lah, duit terus kemudian diputar biasa. Mainlah di saham, minta belajar sama Pak Hasan. Main saham di bursa. Waktu itu kita kerjasama sama dia. Begitu kita kerjasama, saya bilang temanya adalah 5.0. Waktu itu Jepang masih mempromosikan 4.0. Belum ada Society 5.0 baru sekarang ini. Jauh sebelum pandemi saya sudah mempromosikan itu 5.0. Apa temanya Pak Imam? Teknologi, spirituality, and humanity. Kemudian kita rangkai bahasanya announcement di capital market sore. Kita ini diskusi, nanti sore announcement di capital market sebelum penutupan hari itu. Terus di Jepang, saya datang ke Jepang. Terus kemudian besok paginya begitu market langsung buka, itu langsung increase 45%. Coba wow nggak? Kalau di Indonesia udah di ban itu. 10% increase aja udah langsung di ban. Nih ini 45% coba bayangin. Hanya membangun story and history tadi. Membangun narasi. Bisnis juga ada kaitannya dengan itu. Kenapa? Saya pengen cerita ke sampean, jangan jadi biasa-biasa. Mau jadi luar biasa apa jadi luar biasa? Halo, Mbak Bro, Mas Bro, Mbak Sis, Mas Sis. Sampean mau biasa apa jadi luar biasa? Jangan punya cita-cita yang kecil-kecil. Jangan ketemu saya. Loh iya, kalau sampean ketemu saya itu terus cita-citanya pendek alam, mulai macul aku. Jangan yang kecil-kecil, yang gede. Think big, start small, and never give up. Loh iya. Harus sampean. Kalau kan sampean nggak pernah punya cita-cita besar, sampean akan gitu-begitu aja. Algoritma dan behavior yang ada di tubuh manusia itu tergantung umpan. Bahasanya Pak Hilmi itu input, output, prosesnya seperti apa. Kalau inputnya sampean kecil, jadinya juga outputnya juga kecil. Prosesnya pasti kecil. Kalau cita-cita sampean nanti saya paling pulang jadi petani begini, nggak dapat apa-apa. Enggak, pulang saya jadi petani yang sukses kaya, menjadi eksportir, menjadi penguasa pertanian Indonesia.
kalau perlu menjadi oligarki pertanian Indonesia. Begitu. Menjadi penguasa dunia, penguasa teknologi. Saya pulang dari sini bisa merubah dunia dengan karya dan konten saya. Lah itu yang gede-gede. Pak, ini tantangannya begini. Sampai never give up tuh. Jangan pernah nyerah. Satu pintu ditutup oleh Allah, pintu yang lain pasti dibuka. Percaya saya. Tergantung husnudzon sampean. Nah, ini sedikit ngaji biar sampean tak motivasi terakhir bener, aku nggak bohong, ini terakhir. Ana ingda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu nggak main-main. Allah yang berfirman melalui hadis qudsi. Janjinya Gusti Allah. Aku Tuhan selalu bersama dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarun, dan aku selalu bersama orang-orang yang selalu mengingatku. Seberapa besar prasangka kita terhadap Tuhan? Paling nanti aku dapat cowok biasa aja. Dapat cewek yang nggak cantik. Pikiran sampean wis negatif dulu, jadinya negatif, percaya saya. Percaya nggak? Ini anak-anak yang masih SMA saya tanya. Besok ini ujian fisika, saya nggak bisa, wis pusing saya. Bener nggak? Bener apa bener? Kalau sampean pikirannya sudah dihinggapi dengan pikiran yang negatif, pasti malam hari sampean nggak akan belajar. Dan besok pasti akan nyerah dengan keadaan. Bener nggak? Kalau sampean pikirannya positif, kecil ini. Meskipun di sini masih kemerungsung, piye caranya ya? Kan gitu. Masih dicari caranya gimana, itu masih kemerungsung. Kayak gitu, tapi kalau kita husnudzon, sampean pasti cari cara. Itu kejauhan kalau belajar. Sampean cari kopi saja. Kita malam hari jam 12 malam, kita di rumah kita nggak ada kopi. Kalau kita punya kemauan yang kuat dan yakin pasti ada yang buka kopi ini, kita bisa cari. Pakai Grab nggak bisa, pakai GoFood nggak bisa, naik sepeda motor, kan begitu. Naik sepeda motor di sini nggak bisa, di sono nggak bisa, cari di sana sampai ketemu. Itu kalau kemauan kita kuat. Bukan hanya keinginan yang kuat, harus dibarengi dengan kemauan yang kuat. Karena kemauan yang kuat akan menggerakkan kemampuan yang kuat. Itu. Situ aja kakean meleleh semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan pelatihan Mobile Digital Academy bisa bermanfaat untuk kita. Ayo kita berkarya untuk bangsa dan negara, jangan hanya berkarya hanya untuk diri kita sendiri. Insya Allah kalau sampean dan kita semua berkarya akan ada manfaatnya. Jariah digital ini manfaatnya dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Kiai Haji Imam Pituduh untuk tetap berada di depan, dan acara dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari PBNU kepada Unwas. Untuk itu kepada Bapak Dr. Hilmi Purwanto STMT, Wakil Rektor 3, dan juga berkenan untuk mendampingi Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Dr. Hasan untuk bisa mendampingi. Ini dia penyerahan cindera mata dari PBNU kepada Universitas Wahid Hasyim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita beri tepuk tangan yang meriah tentunya untuk orang-orang hebat yang pada siang hari ini hadir dalam rangkaian acara kita. Baik, dilanjutkan penyerahan cindera mata dari Universitas Wahid Hasyim kepada PBNU. Tentunya masih bersama beliau Bapak Kiai Haji Imam Pituduh SHMH, dan juga diterima langsung oleh Bapak Dr. Hasan selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim. Ini namanya tanda cinta. Apa cinta sampai dengan saya? Aku tunggu karyanya. Kalau nanti 3 hari dari sini, kalian harus ikuti kompetisi yang diselenggarakan Tempo Channel sama Unisma. Kalau kalian pulang dari sini, bukan hanya sekedar dapat itu, kalau sama bisa produksi film yang terbaik, kalian akan saya ajak menjadi timnya. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk orang-orang hebat yang ada di sini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh saudara kita Muhammad Khairul Nafi'in Al-Isyaki. Kepadanya disilahkan. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inna a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masjid dajjal. Allahumma taqabbal wa asal sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalna wa masabana wa mastaghfarna wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati summa ila hadrati wani minal anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada was sholihin wal ulama tabi'in wal amilin wal musannifina wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani summa ila ruhi auliya wali songo summa ila ruhi auliya Bahagia Haji Soleh Darat Bahagia Haji Hasyim Asyari Bahagia Haji Khalil Bangkalan Bahagia Haji Wahid Dasim Bahagia Haji Abdurrahman Wahid Bahagia Haji Mahbub Sunaidi wa jami'i ahlina ya Allah wa min jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila maghribiha bariha wa bariha wa khususan ila ruhi ahli kubur Kiai Haji Syamsuddin Anwar pendiri PPLWH Kiai Haji Ali Haidar Bukhari pendiri PPLWH Bapak Insinyur Zulbahren MM dosen manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wadajam Semarang. Allahumma filahum warhamhum wa'afi wa'ufanhum Allahumma la tahrim ajrahum wa la taftina ba'dahum wa filana walahum birahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arham wa min hajatina ya Allah wa min hajatina ya Allah wa min hajatina ya Allah. Allahumma yusahil alaina ya Allah yusahil alaina ya Allah yusahil alaina ya Allah fi organisasi mahasiswa khususan fi HMJ Manajemen HMJ Akuntansi HMJ Ekonomi Islam BEM Fakultas Ekonomi DPM Fakultas Ekonomi wa ghairiha fi jami'i Universitas Wadajam Semarang As-Samaronji wa min hajatina ya Allah istajib du'ana ya Allah istajib du'ana ya Allah istajib du'ana ya Allah Rabbana la tu'akhidna in nasina wa khata'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa filana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama lil muttaqina imama Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ridho ilah wa syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan juga seluruh hadirin yang berbahagia. Demikianlah tadi rangkaian acara pembukaan pelatihan Mobile Digital Academy Universitas White Asian bersama NU Channel dan juga Telkomsel. Kami informasikan untuk teman-teman semuanya dan hadirin yang sudah menyaksikan melalui channel YouTube NU Channel. Sesaat lagi kita juga akan memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu nonton bareng film NU Channel yang nantinya akan dipandu oleh Kakak Laili. Dan akhir kata, saya Deni Saputra selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dengan hormat untuk bisa berfoto bersama, untuk Bapak dan juga Ibu tamu undangan untuk bisa berfoto bersama, tentunya untuk teman-teman juga. Oke. Oke, untuk teman-teman yang di belakang boleh berdiri. Kita akan berfoto bersama dengan tamu-tamu kehormatan tentunya pada siang hari ini. Kalian persilakan untuk bisa berdiri. Oke, untuk yang pertama dipersilakan untuk teman-teman bisa tetap menggunakan masker. Oke. Kita hitung bareng-bareng dari 100. Oh bukan, kebanyakan. Oke. Belum. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Boleh. 3, 2, 1. Oke, gaya bebas sekarang ya. Boleh gaya bebas. Iya, gaya punggung juga boleh. Jangan. Oke, kita hitung bareng-bareng. Oke, kalau gitu saya juga ikut. Mohon izin ya. Oke, kita hitung bareng-bareng. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Terima kasih, tepuk tangan untuk Anda semuanya, luar biasa. Matur nuwun sangat. Langsung saja untuk acara selanjutnya kami silakan kepada MC selanjutnya, ada Kakak Laila. Silakan. Selamat datang di kampus Universitas White Asian. Ikutin aku yuk. Kesehatan itu penting, dan yang pasti kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Nah, buat kalian yang suka di bidang kesehatan, Unwahas punya program studi kedokteran, farmasi, dan apoteker. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin memperkenalkan diri. Saya Pak. Nah, apa artinya diri kita tanpa pendidikan? Ya, pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa. Unwahas punya program studi pendidikan agama Islam, pendidikan guru MI, dan pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Dan ini nih, yang tidak bisa lepas dari peran besar perkembangan bangsa, yaitu teknologi. Unwahas memiliki program studi teknik mesin, teknik informatika, dan teknik kimia. Nah, apalagi yang ini nih teman-teman, buat kalian yang nantinya ingin menjadi seorang ekonom, jangan khawatir. Unwahas hadir untuk kalian dengan program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi Islam. Yang tidak kalah penting adalah kita sebagai manusia yang harus menjunjung tinggi kepedulian dan keadilan sosial. Unwahas memiliki program studi ilmu politik, hubungan internasional, hukum, dan hukum ekonomi syariah. Kata orang, tanah kita tanah surga, tapi itu bukan mitos. Sebagai pemuda, kita memiliki peran untuk memajukan pertanian. Unwahas juga memiliki program studi agribisnis loh. Terima kasih Pak. Nah, ini kita sedang berada di pelayanan penerimaan mahasiswa baru. Dulu aku daftar kuliah di sini.